Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, di hari paling bahagia putrinya, hati seorang ayah yang tulus, justru dihancurkan tanpa ampun. Tubuhnya yang renta diusir, harga dirinya diinjak-injak, hanya karena selembar kemeja batik yang dianggap usang. Ia dipermalukan seperti pengemis di tengah pesta pernikahan mewah anaknya sendiri. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa pria yang mereka hina itu sesungguhnya memegang nasib mereka semua di tangannya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami untuk terus membuat cerita baru yang menghibur. Malam itu, gemerlap lampu kristal raksasa di langit-langit ballroom Hotel Mulia, Jakarta, seakan berlomba dengan kilau perhiasan yang dikenakan para tamunya. Aroma parfum mahal berpadu dengan wangi bunga lili segar yang menghiasi setiap sudut ruangan, menciptakan suasana kemewahan yang hampir tak terjangkau. Alunan musik orkestra yang lembut mengalir anggun, menjadi latar bagi percakapan para sosialita dan pengusaha besar yang hadir. Di tengah lautan kemewahan itu, di atas pelaminan yang megah bertahtakan ribuan bunga mawar putih, Anissa, putri satu-satunya Pak Budi, tersenyum. Senyum yang menjadi alasan Pak Budi rela menempuh perjalanan ratusan kilometer dari desa kecilnya di kaki Gunung Gede, Cianjur. Pak Budi berdiri di salah satu sudut yang agak remang. Punggungnya bersandar pada pilar marmer yang dingin. Tubuhnya yang mulai renta terbalut kemeja batik tulis warisan almarhum ayahnya. Warnanya sudah tidak lagi secerah dulu, sedikit lusuh di bagian kerah. Namun gurat-gurat motifnya masih menunjukkan sebuah kebanggaan yang ia jaga. Peci hitam bludru yang ia kenakan pun tampak sederhana. Kontras dengan tatanan rambut klimis para pria berdasi di sekelilingnya. Ia meremas-remas ujung kemejanya, bukan karena gugup, melainkan karena sebuah perasaan haru yang meluap-luap hingga sesak di dada. Di sana, di atas singgasana itu, putrinya terlihat seperti seorang ratu. Putri kecilnya yang dulu sering ia gendong di punggung sambil mencangkul di sawah, kini telah menjadi wanita dewasa yang begitu cantik. Sebuah rasa syukur yang tak terhingga ia panjatkan dalam hati kepada Sang Maha Kuasa, kepada Allah, karena telah memberinya kesempatan untuk menyaksikan hari ini. Setelah menarik napas panjang untuk menenangkan hatinya yang berdebar, Pak Budi memutuskan untuk maju. Ia ingin memberikan doa restunya secara langsung, menyentuh tangan putrinya, dan membisikkan pesan-pesan terakhir sebelum Anissa memulai hidup barunya. Dengan langkah yang mantap namun pelan, ia mulai berjalan membelah kerumunan. Beberapa pasang mata melirik ke arahnya. Tatapan mereka terasa aneh, seolah bertanya-tanya, siapa gerangan bapak tua dengan penampilan sederhana ini? Ada yang berbisik sambil menutup mulut. Ada pula yang terang-terangan memandangnya dari atas sampai bawah, lalu kembali berbincang dengan teman di sebelahnya. Pak Budi tidak peduli. Fokusnya hanya satu, wajah Anissa yang bersinar di bawah sorotan lampu panggung. Namun, baru beberapa langkah dari pelaminan, jalannya terhalang oleh sesosok wanita. Wanita itu berdiri tegak seperti benteng. Sanggulnya menjulang tinggi dihiasi tusuk konde emas berkilauan. Kebaya brokat berwarna sampanye yang ia kenakan seakan menyala, memantulkan cahaya dari setiap butir berlian yang melingkari leher dan pergelangan tangannya. Dialah Ibu Hartini, ibu dari Rian, mempelai pria. Besan Pak Budi. Matanya yang tajam, yang dipoles riasan mahal, menatap Pak Budi seolah sedang memindai sebuah barang yang tak layak. Permisi. Bapak siapa, ya? Suara Ibu Hartini terdengar dingin, meskipun ia berusaha menyunggingkan seulas senyum tipis yang sama sekali tidak mencapai matanya. Pak Budi tersenyum tulus, senyum seorang ayah yang bangga. Saya Budi, Bu. Ayahnya Anissa. Jawabnya dengan suara yang lembut dan sedikit bergetar karena haru. Senyum tipis di bibir Ibu Hartini langsung lenyap. Ia melirik sekilas ke arah pelaminan, lalu kembali menatap Pak Budi dengan tatapan menusuk. Ia mendekatkan wajahnya, merendahkan suaranya menjadi sebuah desisan tajam yang hanya bisa didengar oleh Pak Budi. Oh ayahnya, katanya. Kata ayahnya,
Terdengar seperti sebuah hinaan. Tolong, Pak, jangan maju ke depan. Penampilan Bapak terus terang saja, kurang pantas. Jeda sejenak, ia membiarkan kata-katanya meresap. Lihat para tamu saya. Mereka semua kolega bisnis suami saya. Orang-orang penting. Nanti apa kata mereka kalau melihat Bapak? Mereka bisa salah sangka. Tolong mengerti posisi kami. Dada Pak Budi terasa seperti dihantam batu besar. Nafasnya tercekat. Ibu Hartini melanjutkan bisikannya yang berbisa. Pakaian Bapak itu seperti pengemis. Maaf, saya harus berkata jujur. Ini demi kebaikan acara, demi menjaga nama baik keluarga kami, dan juga nama baik Anissa sendiri. Ia kemudian memberi isyarat dengan dagunya ke arah sudut paling belakang ruangan, dekat pintu keluar masuk para pramusaji. Bapak tunggu saja di kursi pojok sana. Ya, dekat dapur. Lebih tenang di sana. Nanti saya suruh pelayan mengantar makanan dan minuman untuk Bapak. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, Ibu Hartini berbalik dengan anggun, seolah tidak terjadi apa-apa, dan kembali menyapa tamu lainnya dengan senyum palsu yang sempurna. Pak Budi hanya bisa berdiri mematung. Kakinya terasa lemas, tidak mampu menopang tubuhnya. Harga dirinya, satu-satunya harta yang ia miliki setelah semua tabungannya habis untuk Anissa, serasa diinjak-injak hingga hancur berkeping-keping. Dari kejauhan, ia bisa melihat mata Anissa yang mulai berkaca-kaca. Putrinya itu melihat semuanya. Anissa menggigit bibirnya, menahan tangis, namun ia tak berdaya. Rian, suaminya, hanya bisa memegang erat tangan Anissa, menenangkannya dengan tatapan pasrah, tak berani menentang ibunya sendiri. Dengan langkah yang terasa 1000 kali lebih berat daripada saat ia berjalan di pematang sawah yang berlumpur, Pak Budi berbalik. Ia berjalan gontai menuju sudut yang ditunjuk. Setiap langkah adalah sebuah penderitaan. Tatapan para tamu yang tadi hanya sekilas, kini terasa seperti ribuan jarum yang menusuk punggungnya. Ia melewati meja-meja bundar yang penuh dengan hidangan lezat, melewati tawa dan canda orang-orang yang merayakan kebahagiaan putrinya, menuju kursinya, kursi pengasingan. Ia duduk di sana, di sebuah kursi kosong yang diletakkan asal-asalan, diapit oleh deru pendingin ruangan dan lalu lalang pelayan. Dari sudutnya yang gelap, ia memandang ke seberang lautan manusia, ke arah pelaminan yang terang benderang. Ia melihat putrinya di sana, seorang ratu di singgasananya, sementara ia, sang ayah, hanyalah seorang pengemis yang diusir dan dipermalukan di hari paling bahagia dalam hidup mereka. Di sudut pengasingannya, dunia Pak Budi terasa menyempit. Gemuruh pesta yang megah di seberang sana terdengar sayup-sayup, seperti gema dari dunia lain. Suara yang lebih nyata di telinganya adalah denting piring-piring kotor yang diangkat tergesa-gesa, dan derap langkah para pramusaji yang sibuk berlalu lalang di belakangnya, seolah ia hanyalah sebuah patung tak bernyawa yang tak perlu dihiraukan. Udara di sini terasa lebih dingin, atau mungkin, dingin itu berasal dari hatinya yang membeku. Ia menunduk, menatap kedua telapak tangannya yang kasar dan kapalan. Tangan yang seumur hidupnya hanya mengenal gagang cangkul dan lumpur sawah, kini terasa begitu asing di tengah ruangan yang lantainya terbuat dari marmer Italia mengkilap. Seorang pramusaji muda, mungkin karena kasihan atau hanya menjalankan tugas, mendekat dan meletakkan segelas tinggi jus jeruk di meja kecil di sebelahnya. Silakan diminum, Pak. Ujarnya pelan sebelum kembali bergegas. Pak Budi hanya mengangguk tanpa mengangkat kepala. Sentuhan dingin dari gelas itu menjalar ke jemarinya. Dan entah mengapa, dingin itu seakan menariknya mundur, jauh ke masa lalu. Pandangannya jatuh pada lengan kemeja batiknya yang usang. Kain ini menyimpan lebih banyak cerita daripada yang bisa dibayangkan oleh wanita angku itu. Seketika, bisingnya ballroom Jakarta lenyap, digantikan oleh suara desiran angin di antara rumpun padi di kampung halamannya, di sebuah desa permai di lereng Gunung Gede. Pikirannya melayang pada suatu siang yang terik, belasan tahun yang lalu. Ia sedang beristirahat di pematang sawah, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa mungil mendekat. Anissa kecil, dengan rambut dikuncir dua yang bergoyang-goyang, berlari ke arahnya sambil membawa sebuah botol teh yang dibungkus kain. "Ayah, minum dulu."
Nanti haus. Serunya dengan napas terengah-engah. Pak Budi tersenyum. Hatinya menghangat lebih dari sengatan matahari. Ia mengacak-acak rambut putrinya. Anak ayah pintar sekali, pujinya. Sambil duduk di sampingnya, Anissa kecil mulai berceloteh tentang cita-citanya. Nanti kalau Anissa sudah besar, Anissa mau jadi insinyur. Katanya penuh semangat. Anissa mau bangun rumah yang besar sekali untuk ayah dan ibu. Rumahnya tingkat, ada kolam renangnya juga. Pak Budi tertawa. Tawa renyah seorang ayah. Ia memandang wajah mungil yang penuh harapan itu. Dan di dalam hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri, pada semesta, dan pada Allah. Apapun akan ia lakukan. Apapun akan ia korbankan. Agar celoteh penuh mimpi itu tidak akan pernah padam. Ingatan lain menyeruak. Saat Anissa lulus sekolah menengah atas dengan nilai terbaik. Sepucuk surat dengan kop surat Universitas Indonesia di Jakarta tiba di rumah panggung mereka yang sederhana. Itu adalah tiket emas menuju masa depan. Sekaligus sebuah tagihan biaya yang jumlahnya terasa mustahil. Malam itu, Pak Budi tidak bisa tidur. Ia duduk di beranda, ditemani secangkir kopi pahit dan rembulan yang pucat. Di tangannya ada 2 lembar kertas. Satu surat penerimaan Anissa, dan satu lagi sertifikat tanah sawah warisan satu-satunya dari orang tuanya. Sawah itu adalah hidupnya, sumber pangannya, dan penyambung napas keluarganya. Tapi di hadapan masa depan putrinya, sawah itu hanyalah sebuah benda. Tanpa ragu, keesokan harinya ia menemui seorang juragan tanah di desa sebelah. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun hati yang mantap, ia menandatangani surat jual beli. Tanah bisa dicari lagi, Pak Juragan, katanya saat itu, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Tapi kesempatan untuk anak tidak akan datang 2 kali. Uang hasil penjualan tanah itu, ia serahkan seluruhnya untuk biaya kuliah Anissa. Tanpa sisa. Dan kemudian, ingatannya berhenti pada momen terdekat. Hari wisuda Anissa. Hari di mana ia akan pergi ke Jakarta untuk melihat putrinya memakai toga. Istrinya, sebelum meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya, pernah menunjuk ke dalam lemari kayu jati tua mereka. Di dalamnya, tergantung sebuah kemeja batik yang terbungkus plastik. Nanti kalau Anissa wisuda, Bapak pakai yang ini ya, kata istrinya waktu itu. Ini batik paling bagus yang kita punya. Bapak beli waktu kita menikah dulu. Biar Bapak kelihatan gagah. Biar Anissa bangga nanti lihat ayahnya di antara orang-orang kota. Dan benar saja, di hari wisuda itu, Pak Budi mengenakan kemeja ini. Saat Anissa memeluknya erat di tengah ribuan wisudawan lain, putrinya itu berbisik. Terima kasih, Ayah. Batik Ayah bagus sekali. Anissa bangga sekali sama Ayah. Tiba-tiba, suara tepuk tangan yang riuh dari seberang ruangan menarik Pak Budi kembali ke masa kini. Ke sudutnya yang dingin di Hotel Mulia. Ia menyentuh lengan kemejanya. Kain yang sama. Kain yang menjadi saksi bisu dari janji, pengorbanan, dan kebanggaannya. Hinaan dari Ibu Hartini tadi kembali terasa perih. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Rasa sakit itu kini bercampur dengan semacam kekuatan yang aneh. Ia tidak mengenakan batik ini untuk Ibu Hartini. Ia tidak mengenakannya untuk para tamu kaya itu. Ia mengenakannya untuk Anissa. Sebagai pengingat dari mana mereka berasal, dan seberapa jauh jalan yang telah mereka tempuh bersama. Di atas pelaminan, Anissa tak henti-hentinya mencuri pandang ke arah sudut tempat ayahnya duduk. Senyumnya kaku, hanya sebuah formalitas untuk puluhan kamera yang menyorotnya. Ia berbisik pada Rian, suaminya. Suaranya parau menahan tangis. Mas, lihat ayah. Dia sendirian di sana. Hati Anissa sakit sekali. Rian hanya bisa menggenggam tangan istrinya lebih erat. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Sabar ya, sayang. Aku mohon, sabar. Nanti setelah sesi foto ini selesai, kita langsung ke sana, ya? Aku janji, bisik Rian, tak berani menatap mata istrinya. Pak Budi melihat semua itu. Ia melihat kegelisahan di wajah putrinya. Dengan perlahan, ia menegakkan punggungnya. Rasa sakit itu tidak hilang.
Namun ia menelannya dalam-dalam. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Ia telah mengantarkan putrinya hingga ke gerbang kebahagiaan ini. Jika penghinaan ini adalah rintangan terakhir yang harus ia lewati, maka ia akan menerimanya dengan lapang dada. Ia mengambil gelas jus jeruk di hadapannya dan meminumnya dengan tenang. Matanya tak pernah lepas dari Anissa, mengirimkan pesan tanpa suara, bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ayah ada di sini untukmu, apapun yang terjadi. 1 jam telah berlalu sejak insiden di dekat pelaminan. Prosesi potong kue sudah selesai. Sesi foto dengan keluarga inti dan para tamu penting pun telah usai. Namun, udara di dalam ballroom yang megah itu terasa berubah. Tawa para tamu masih terdengar, musik masih mengalun, tetapi ada sebuah ketegangan tak kasat mata yang mulai merayap, berpusat di sekitar keluarga mempelai pria, keluarga Wijoyo yang terhormat. Anissa, dengan gaun pengantinnya yang indah, tampak seperti boneka porselen yang senyumnya mulai retak. Beberapa kali ia mencoba beranjak dari kursinya untuk menghampiri sang ayah, namun lengan Ibu Hartini selalu berhasil menahannya dengan alasan yang dibuat-buat. Sebentar, sayang, sapa dulu tante ini. Atau, itu kolega penting papa, kalian harus berfoto dulu. Setiap penolakan halus itu terasa seperti sayatan baru di hatinya. Di sisi lain, Bapak Wijoyo, sang kepala keluarga, tampak sangat berbeda dari citranya sebagai seorang pengusaha properti yang sukses dan percaya diri. Ia hampir tidak menyentuh hidangan mahal di mejanya. Matanya terus-menerus melirik jam tangan Rolex emasnya, seolah sedang menghitung mundur menuju sebuah bencana. Ponsel pintarnya tak pernah lepas dari genggaman. Dahinya berkerut dalam. Senyumnya kepada para tamu tampak dipaksakan dan hampa. Jelas sekali, ada sebuah beban berat yang sedang menekan pundaknya. Beban yang jauh lebih besar daripada sekadar kepenatan menjadi tuan rumah sebuah pesta pernikahan. Jiwanya tidak berada di pesta itu. Dan benar saja, di antara kerumunan para tamu elit, bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah. Kamera cerita kita seolah bergerak, mendekat pada sekelompok pria berjas mahal yang sedang berbincang di dekat bar. Aku dengar kabar dari orang dalam, kata pria berkacamata sambil memutar-mutar gelas berisi whisky. Proyek andalan Wijoyo, kawasan Grand Sentosa City, katanya diambang gagal total. Investor utamanya dari Singapura tiba-tiba menarik semua dananya minggu lalu. Pria di sebelahnya, yang berperut buncit, menimpali dengan suara pelan. Bukan hanya itu. Utangnya di beberapa bank sudah jatuh tempo. Kalau sampai besok pagi tidak ada dana segar yang masuk, seluruh asetnya bisa disita. Habislah dia. Mereka semua memandang ke arah Bapak Wijoyo dengan tatapan penuh arti. Pesta pernikahan semewah ini, di mata mereka, hanyalah sebuah pertunjukan nekat untuk menjaga citra, sebuah topeng untuk menutupi lubang kebangkrutan yang menganga. Di sudut lain, sekelompok wanita sosialita, teman-teman arisan Ibu Hartini, juga sedang asyik bergosip di balik kipas mereka. Kasihan juga yang melihat Hartini, celetuk seorang ibu berkalung mutiara. Gayanya masih nomor 1, padahal suaminya lagi pusing 7 keliling. Dia sepertinya tidak sadar, atau pura-pura tidak sadar. Wanita lain menimpali, dan aku tadi lihat, ada bapak-bapak tua dengan baju sederhana sekali, katanya si ayahnya si pengantin perempuan. Disuruh duduk di pojok dekat dapur oleh Hartini. Benar-benar keterlaluan. Calon besan kok diperlakukan seperti itu. Kasihan sekali. Kabar tentang perlakuan buruk terhadap Pak Budi ternyata menyebar dari mulut ke mulut, menjadi bumbu penyedap dalam drama kejatuhan keluarga Wijoyo. Kecemasan Bapak Wijoyo mencapai puncaknya. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan cepat menuju lobi luar yang lebih sepi, menjauh dari ingar-bingar musik. Ia menempelkan ponsel ke telinganya. Suaranya terdengar mendesak dan penuh kepanikan. Bagaimana, Surya? Apa sudah ada kabar baik dari investor yang saya ceritakan itu? Hening sejenak. Wajah Bapak Wijoyo menjadi semakin pucat. Belum ada jawaban juga. Ya Allah, waktunya sudah sangat sempit. Besok pagi, Surya. Besok pagi adalah batas akhirnya. Bank tidak akan mau memberi perpanjangan lagi. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Tolong, saya mohon,
Coba hubungi lagi asistennya. Siapapun. Katakan pada mereka. Saya akan terima syarat apapun. Apapun. Tolong kabari saya segera jika ada satu saja perkembangan kecil. Nasib seluruh keluarga dan ratusan karyawan saya bergantung pada malam ini. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Bahunya merosot putus asa. Saat ia kembali masuk ke dalam ballroom, pemandangan pertama yang ia lihat adalah istrinya, Ibu Hartini, yang sedang tertawa terbahak-bahak bersama teman-temannya, memamerkan cincin berlian barunya. Sama sekali tidak menyadari badai yang akan datang. Istrinya itu berjalan melewati sudut tempat Pak Budi duduk tanpa menoleh sedikit pun. Seolah pria tua itu hanyalah bagian dari dekorasi ruangan yang tak berarti. Pemandangan itu membuat rasa frustrasi Bapak Wijoyo semakin menjadi. Pada saat yang hampir bersamaan, Anissa akhirnya menemukan celah. Ia menarik tangan Rian dengan paksa. Mas, cukup. Aku harus ke ayah sekarang juga. Aku tidak peduli lagi. Desaknya dengan mata berkaca-kaca. Rian, yang merasa sangat bersalah, akhirnya mengangguk. Iya, sayang, ayo. Mereka berdua mulai melangkah menuju sudut ruangan. Hati Anissa berdebar kencang. Akhirnya ia bisa menghampiri ayahnya. Namun, takdir seolah sedang mempermainkannya. Tepat ketika mereka hanya berjarak beberapa meter, Ibu Hartini muncul entah dari mana, menghadang mereka dengan senyum manis yang mematikan. Loh, anak-anak mama mau kemana? Itu lihat, rombongan direksi dari perusahaan papa baru saja tiba. Ayo, Rian, Anissa, kalian harus menyambut mereka. Tunjukkan rasa hormat. Soal ayahmu, katanya sambil melirik Anissa dengan tajam. Bisa nanti. Beliau tidak akan kemana-mana. Kekuatan dalam suaranya mutlak. Sebuah perintah yang tidak bisa dibantah. Rian terdiam, dan Anissa merasakan harapan terakhirnya direnggut paksa. Babak ini ditutup dengan tatapan kosong Bapak Wijoyo. Ia berdiri di tengah ruangan, merasa terasing di pestanya sendiri. Ia melihat kemewahan palsu di sekelilingnya, melihat kepanikan di wajah para direksinya yang baru tiba, dan kemudian, matanya yang lelah menyapu seluruh ruangan. Untuk pertama kalinya malam itu, pandangannya berhenti dan tertuju pada sosok Pak Budi yang duduk sendirian dengan punggung lurus dan tenang. Tidak ada pengenalan. Di mata Bapak Wijoyo, pria itu hanyalah bayangan lain dalam dunianya yang sedang runtuh. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menatap satu-satunya orang di dunia yang bisa memadamkan api yang siap melalap habis seluruh hidupnya. Pesta yang tadinya terasa megah kini mulai kehilangan cahayanya. Sebagian tamu sudah pamit undur diri, menyisakan mereka yang punya hubungan paling dekat atau paling berkepentingan dengan keluarga Wijoyo. Musik orkestra telah berganti menjadi alunan piano yang lebih lirih, seolah ikut merasakan keputusasaan yang menyelimuti sang tuan rumah. Bapak Wijoyo sudah tidak lagi berusaha menyembunyikan kecemasannya. Ia mondar-mandir di dekat pintu utama, mengabaikan sapaan beberapa tamu yang tersisa. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dasinya terasa mencekik, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti pukulan palu di dadanya. Harapan sudah hampir padam. Ia sudah mulai membayangkan kehancuran di depan mata. Perusahaan yang ia bangun dari nol akan bangkrut, rumahnya akan disita, dan nama baik keluarganya akan hancur lebur. Tepat di puncak keputusasaannya, sesosok tubuh yang ia kenali berlari tergopoh-gopoh memasuki ballroom. Itu adalah Surya, asisten pribadinya. Wajah pemuda itu tampak lelah dan sedikit kacau, namun di matanya ada seberkas cahaya yang belum pernah Bapak Wijoyo lihat sepanjang hari. Surya menerobos kerumunan kecil. Napasnya terengah-engah saat tiba di hadapan bosnya. Pak Wijoyo. Panggilnya, mencoba mengatur napas. Bapak Wijoyo langsung mencengkeram kedua lengan Surya. Matanya yang memerah menatap tajam. Bagaimana, Surya? Ada kabar? Desaknya dengan suara serak. Jangan bilang tidak ada kabar baik. Jangan bilang semua sudah berakhir. Katakan padaku, Surya. Surya menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ada, Pak. Ada kabar. Baru saja 10 menit yang lalu. Jawabnya. Sebuah senyum lega mulai tersungging di bibirnya. Saya langsung lari ke sini.
Sekujur tubuh Bapak Wijoyo yang tadinya tegang kini terasa lemas karena lonjakan harapan yang tiba-tiba. Kabar apa? Cepat katakan. Apakah pihak mereka mau memberi kita waktu? Apa mereka mau bertemu besok pagi untuk negosiasi? Tanyanya beruntun, tidak sabar. Bukan negosiasi, Pak. Bukan, kata Surya. Suaranya kini lebih mantap. Ini jauh lebih baik dari itu. Ia menelan ludah, seolah masih tidak percaya dengan informasi yang akan ia sampaikan. Investor misterius itu. Pak, beliau telah setuju. Setuju apa? Kejar Bapak Wijoyo. Beliau bukan hanya setuju untuk menalangi seluruh utang kita kepada pihak bank, lanjut Surya. Baru saja, transaksinya sudah selesai. Beliau telah mentransfer dana segar untuk membeli 70% saham perusahaan properti Wijoyo Kencana. Dunia Bapak Wijoyo seakan berhenti berputar. Cengkeramannya pada lengan Surya terlepas. Ia terhuyung mundur selangkah. Nyaris terjatuh jika tidak berpegangan pada sebuah meja. Matanya membelalak tak percaya. Apa? Apa katamu tadi? 70%. Ulangnya dengan suara gemetar. Itu artinya, ia tidak lagi menjadi pemilik mayoritas. Perusahaan yang membawa nama keluarganya kini bukan lagi miliknya. Tapi, mereka selamat. Mereka selamat dari kehancuran total. Dia membeli hampir seluruh perusahaan. Bisiknya pada diri sendiri. Gelombang rasa lega yang dahsyat menghantamnya. Begitu kuat hingga membuat kakinya serasa seperti jeli. Siapa orang ini, Surya? Tanyanya lagi. Kali ini dengan nada penuh kekaguman. Siapa malaikat penolong ini? Orang sehebat dan sekaya raya ini, siapa namanya? Apakah dia ada di sini malam ini? Bapak Wijoyo spontan mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Matanya memindai wajah-wajah para konglomerat yang tersisa, mencoba menebak siapa di antara mereka yang diam-diam telah menjadi penyelamatnya. Surya menatap layar tablet di tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang aneh. Campuran antara bingung dan takjub. Itu dia masalahnya. Pak, identitas beliau benar-benar dijaga dengan sangat rapat. Semua komunikasi kita selama ini hanya melalui firma hukum ternama dari luar negeri. Tapi barusan, setelah transaksi berhasil dan dana sudah masuk ke rekening perusahaan, pihak mereka memberikan satu informasi penting. Informasi apa, Surya? Cepat katakan, jangan membuat jantung saya copot. Seru Bapak Wijoyo. Rasa penasarannya kini mengalahkan rasa syoknya. Surya terdiam sejenak, membangun sebuah ketegangan yang membuat seisi dunia seolah menahan napas. Pihak mereka mengatakan bahwa sang investor utama, pemilik baru perusahaan kita bersikeras ingin hadir secara pribadi di acara pernikahan putra Bapak malam ini. Katanya, beliau ingin sekali memberikan restu secara langsung kepada kedua mempelai. Bapak Wijoyo terperangah untuk kedua kalinya. Dia ada di sini? Di ruangan ini? Sekarang? Pekiknya tertahan. Rasa hormat dan terima kasih yang meluap-luap membuatnya ingin segera berlari dan bersujud di kaki orang itu. Siapa? Surya. Demi Allah, sebutkan namanya sekarang juga. Surya menggeser layar tabletnya sekali lagi, memastikan bahwa ia tidak salah membaca. Ia menelan ludah dengan susah payah, lalu mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata bosnya yang penuh harap. Namanya, Pak. Kata Surya dengan suara yang jelas dan mantap. Nama beliau adalah Budi Santoso. Nama itu menggantung di udara. Budi Santoso. Sebuah nama yang umum. Sangat umum. Nama itu sama sekali tidak beresonansi dengan daftar miliarder atau taipan manapun yang ada di dalam benak Bapak Wijoyo. Ia mengerutkan keningnya dalam-dalam, mencoba mengingat-ingat. Budi Santoso? Siapa itu? Pandangannya kembali menyapu liar ke seluruh penjuru ruangan. Matanya melewati meja para direksi, melewati para pejabat, bahkan menyapu sudut remang di dekat dapur, tempat seorang bapak tua dengan batik lusuh sedang duduk tenang seorang diri. Namun, otaknya langsung mencoret kemungkinan itu. Tidak mungkin. Ia terus mencari sosok yang pantas menyandang gelar Maha Penyelamat. Sosok yang agung dan berwibawa. Nama itu terus berputar di kepalanya.
Budi Santoso, sebuah teka-teki raksasa di tengah malam yang menentukan nasibnya. Ia sama sekali tidak sadar bahwa jawaban dari teka-teki itu berada begitu dekat. Diam dalam kehinaan, memegang sebuah gelas jus jeruk yang isinya sudah hampir habis. Bapak Wijoyo terus menggumamkan nama itu berulang kali. Budi Santoso. Budi Santoso. Seperti sebuah mantra yang tidak ia pahami artinya. Otaknya yang biasa bekerja cepat untuk menghitung nilai properti dan keuntungan bisnis, kini terasa macet total. Siapakah orang ini? Ibu Hartini, yang merasa terganggu karena suaminya dan asistennya membuat keributan kecil, akhirnya berjalan mendekat. Kipas di tangannya ia tutup dengan satu hentakan, menunjukkan kekesalannya. Ada apa sih, Pak? Kenapa wajah Papa pucat sekali? Malu dilihat tamu, tegurnya dengan nada tajam. Dan siapa itu Budi Santoso? Papa dari tadi menyebut nama itu terus. Teman lama Papa? Tanyanya. Lebih karena ingin tahu apakah ada orang penting lain yang perlu ia sapa. Bapak Wijoyo menoleh pada istrinya. Matanya liar penuh kepanikan dan kelegaan yang campur aduk. Dia bukan sekadar teman. Ma. Dia adalah orang yang menyelamatkan kita semua dari kehancuran. Serunya tertahan. Dia pemilik baru perusahaan kita. Dia yang membeli 70% saham. Dan asistennya bilang dia ada di sini, di antara kita. Mata Ibu Hartini yang tadinya meremehkan langsung membelalak. Tapi bukan karena rasa terima kasih, melainkan karena keserakahan dan ambisi sosial. Apa? Pemilik baru? Seorang konglomerat besar? Pekiknya, suaranya naik beberapa oktav. Wajahnya langsung berubah cerah. Ini kesempatan emas. Di mana dia, Pak? Di mana orangnya? Kita harus segera menyambutnya. Kenapa Papa tidak bilang dari tadi? Ayo, kita cari orangnya. Ibu Hartini langsung sibuk mengedarkan pandangan, memindai setiap sosok pria kaya dan berkuasa yang tersisa di ruangan itu, membayangkan koneksi baru yang bisa ia jalin. Rasa frustrasi Bapak Wijoyo memuncak. Ia kembali menatap Surya. Surya, tidak adakah informasi lain? Sebuah foto? Ciri-ciri fisik? Gelar? Apa saja yang bisa menjadi petunjuk? Desaknya. Surya hanya bisa menggeleng lemah. Maaf, Pak. Sama sekali tidak ada. Firma hukumnya benar-benar menjaga kerahasiaan beliau dengan sangat ketat. Mereka hanya memberikan nama dan konfirmasi bahwa beliau sudah berada di dalam ruangan ini sejak acara dimulai. Kepala Bapak Wijoyo terasa mau pecah. Waktu terus berjalan. Ia tidak bisa membiarkan penyelamatnya pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Dalam sebuah langkah putus asa yang nekat, ia mengambil sebuah keputusan besar. Ia berjalan cepat menuju panggung kecil tempat sisa anggota band sedang beristirahat. Tanpa permisi, ia mengambil mikrofon dari penyanyinya. Spontan, alunan piano yang lirih berhenti. Seluruh perhatian di ruangan itu kini tertuju pada Bapak Wijoyo yang berdiri di bawah sorotan lampu panggung. Hening. Dengan suara yang bergetar menahan emosi, ia mulai berbicara. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Ia berhenti sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Malam ini adalah malam yang sangat membahagiakan bagi kami karena pernikahan putra kami, Rian, dengan Anissa. Namun kebahagiaan itu menjadi berlipat ganda. Para tamu mulai berbisik, penasaran. Malam ini juga, keluarga kami baru saja menerima sebuah keajaiban. Perusahaan kami diselamatkan dari badai terbesar yang pernah kami hadapi oleh seorang investor yang luar biasa baik hati. Beliau kini menjadi pemilik mayoritas yang baru. Suara gumaman di antara para tamu menjadi semakin kencang. Ini adalah berita besar. Bapak Wijoyo melanjutkan, suaranya semakin mantap, dan merupakan sebuah kehormatan yang tidak ternilai bagi keluarga kami, karena beliau, sang penyelamat, sang dermawan sejati itu, berkenan untuk hadir secara pribadi di tengah-tengah kita malam ini. Kini semua tamu benar-benar terdiam. Mata mereka awas memindai sekeliling, mencoba menebak siapa sosok pahlawan itu. Bapak Wijoyo menarik napas dalam-dalam, siap menyebut nama keramat itu. Maka dari itu,
Atas nama seluruh keluarga besar Wijoyo dan segenap jajaran direksi, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kami yang terdalam, dan dengan segala kerendahan hati, kami persilakan untuk berdiri. Bapak Budi Santoso. Nama itu menggema ke seluruh penjuru ballroom melalui pengeras suara. Hening. Detik-detik berlalu terasa seperti selamanya. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Tidak ada yang maju ke depan. Para tamu saling berpandangan dengan bingung. Jantung Bapak Wijoyo serasa mencelos ke perut. Ia merasa seperti orang bodoh. Apakah ia telah dipermainkan? Wajah Ibu Hartini yang tadinya berseri-seri karena bangga, kini berubah menjadi merah padam karena malu. Di tengah keheningan yang canggung dan menyakitkan itu, Surya, yang sejak tadi tidak lepas dari tabletnya, tiba-tiba terkesiap. Matanya membelalak ngeri. Sebuah pesan singkat baru saja masuk dari firma hukum itu. Hanya 6 kata. 6 kata yang meruntuhkan dunianya. Pesan itu berbunyi, klien kami adalah ayah dari mempelai wanita. Surya merasa kakinya lemas. Ayah mempelai wanita? Pak Budi. Pria tua dengan batik lusuh yang tadi dihina? Tanpa pikir panjang, ia berlari ke atas panggung, menarik lengan baju bosnya dengan panik. Ia berbisik dengan suara gemetar. Pak, astaga, Pak, pesan baru. Investor itu adalah ayahnya Anissa. Pak, ayahnya Anissa. Bapak Wijoyo membeku. Mikrofon yang ia pegang nyaris terlepas dari tangannya yang basah oleh keringat. Waktu seakan berhenti. Otaknya yang kacau berusaha keras menyambungkan kepingan-kepingan informasi yang mustahil. Nama Budi Santoso, ayah dari Anissa, adalah Pak Budi, pria tua sederhana dari desa, pria yang istrinya hina seperti pengemis, pria yang ia biarkan duduk sendirian di sudut gelap dekat dapur. Seolah memiliki pikiran sendiri, kepalanya menoleh dengan gerak sangat lambat. Operator lampu sorot, yang juga bingung, mengikuti arah pandangan Bapak Wijoyo. Sinar lampu yang terang itu pun mulai bergerak, menyapu lantai dansa yang kosong, melewati meja-meja para tamu yang kini wajahnya penuh tanda tanya. Sinar itu terus bergerak, menuju sudut paling belakang, sudut yang paling hina, dan akhirnya berhenti. Tepat menyorot sesosok tubuh yang sedang duduk sendirian. Pak Budi, yang sejak tadi hanya dia mengamati, sedikit terkejut dan menyipitkan matanya karena sorotan cahaya yang tiba-tiba. Ia mengangkat kepalanya dengan ekspresi bingung. Dan pada saat itulah, seluruh dunia di dalam ballroom itu seakan runtuh. Ratusan pasang mata, yang tadinya mencari sosok konglomerat gagah, kini serempak tertuju padanya. Pada bapak tua dengan batik lusuh. Pada pria yang mereka anggap tidak pantas. Desas-desus berhenti. Musik mati. Napas semua orang tertahan. Wajah Ibu Hartini membeku. Senyumnya yang angkuh luntur digantikan oleh ekspresi horor dan ketidakpercayaan yang mutlak saat ia menatap pria yang beberapa jam lalu ia usir ke dalam bayang-bayang, kini duduk bertahta di bawah satu-satunya cahaya di dalam ruangan. Hening. Dunia seakan berhenti berputar di porosnya. Satu-satunya yang bergerak adalah seberkas cahaya lampu sorot yang kini menjadi saksi bisu, menelanjangi kebenaran di hadapan ratusan pasang mata. Di ujung cahaya itu, duduklah Pak Budi. Bukan lagi sebagai bayangan, melainkan sebagai pusat dari alam semesta ballroom yang megah itu. Wajahnya yang tenang dan sedikit bingung menjadi sebuah anomali di tengah badai emosi yang meledak tanpa suara. Di atas panggung, mikrofon terlepas dari genggaman Bapak Wijoyo, jatuh ke lantai dengan bunyi, gedebuk, yang keras dan memekakan, memecah keheningan yang mencekam. Suara itu seolah menjadi sinyal bagi semua orang untuk kembali bernapas. Bapak Wijoyo berdiri membatu. Pikirannya berpacu lebih cepat dari kilat. Ia teringat setiap detik dari malam ini. Istrinya yang menghardik, tatapan merendahkan para tamu, dan ia sendiri yang membiarkan ayah dari menantunya, penyelamat keluarganya, duduk terhina di sudut ruangan seperti sampah. Rasa malu dan penyesalan yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya, terasa lebih menyakitkan daripada ancaman kebangkrutan itu sendiri. Wajah Ibu Hartini adalah sebuah lukisan horor. Warna merah padam karena malu, berganti menjadi pucat pasi karena takut. Bibirnya bergetar.
Riasannya yang mahal tak mampu lagi menutupi kehancuran total di wajahnya. Lututnya terasa lemas. Ia harus berpegangan pada sandaran kursi agar tidak jatuh. Pria yang ia sebut pengemis, pria yang ia usir, ternyata adalah seorang raja yang menyamar. Di singgasana pelaminan, Anissa menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata yang sejak tadi ia tahan, kini mengalir deras tanpa bisa dibendung. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kejut, haru, dan kebanggaan yang meluap-luap. Di sampingnya, Rian menatap ayahnya, lalu ibunya, dan kemudian pada sosok ayah mertuanya yang kini bertahta dalam cahaya. Ia akhirnya mengerti. Ia mengerti sumber kekuatan dan ketenangan di mata Pak Budi. Itu bukanlah kepasrahan orang miskin, melainkan kebijaksanaan orang besar. Orang pertama yang bergerak adalah Bapak Wijoyo. Dengan langkah yang berat seolah kakinya terbuat dari timah, ia menuruni panggung. Para tamu secara otomatis memberinya jalan, menciptakan sebuah lorong di antara kerumunan. Ia berjalan bukan lagi dengan keangkuhan seorang CEO, melainkan dengan langkah seorang pesakitan yang berjalan menuju tiang gantungan. Tiba di hadapan Pak Budi, Bapak Wijoyo tidak sanggup menatap wajah besarnya itu. Dengan gerakan yang mengejutkan semua orang, ia membungkukkan badannya dalam-dalam, lalu berlutut di lantai marmer yang dingin. Ia menundukkan kepalanya hingga hampir menyentuh sepatu usang Pak Budi. Pak Budi." Suaranya pecah dan tercekat oleh isak tangis penyesalan. Saya tidak punya muka lagi. Saya tidak tahu harus berkata apa. Maafkan kami, maafkan kelancangan istri saya, maafkan kebutaan dan kebodohan saya." Ia terisak. "Kami tidak pantas menerima kebaikan hati Bapak. Kami tidak pantas." Pak Budi, dengan ketenangannya yang luar biasa, perlahan berdiri. Ia tidak menunjukkan kemarahan. Ia tidak menunjukkan kemenangan. Wajahnya hanya menyiratkan kesedihan yang dalam. Ia membungkuk sedikit, memegang kedua bahu Bapak Wijoyo dan mengangkatnya berdiri. "Sudahlah, Pak Wijoyo. Berdirilah," katanya. Suaranya lembut namun berwibawa. "Malam ini adalah malam yang bahagia untuk anak-anak kita. Jangan kita merusaknya dengan hal-hal seperti ini." Satu kalimat itu, yang tidak menyinggung soal bisnis, uang, atau penghinaan, justru terasa seperti tamparan ribuan kali lebih keras bagi keluarga Wijoyo. Semua mata kini beralih pada Ibu Hartini. Didorong oleh tatapan putus asa dari suaminya, ia terpaksa melangkahkan kakinya. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bara api. Dengan kepala tertunduk dalam, ia berdiri di hadapan Pak Budi, tak berani menatap matanya. "Maafkan saya, Pak." Hanya itu kata yang sanggup keluar dari mulutnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Budi hanya memberinya sebuah anggukan kecil yang hampir tak terlihat. Perhatiannya sudah tidak lagi tertuju pada mereka. Ia menatap lurus ke arah pelaminan. Melihat itu, Anissa tak bisa menahan diri lagi. Ia mengangkat gaunnya dan berlari menuruni tangga panggung. Tak peduli lagi pada tata krama. Ia berlari dan langsung menghambur ke dalam pelukan ayahnya. Menangis sejadi-jadinya di dada bidang yang selalu memberinya rasa aman. Ayah, maafkan Anissa. Ayah, maafkan Anissa karena tidak bisa membela ayah." Isaknya. Pak Budi memeluk erat putri satu-satunya itu, mengelus punggungnya dengan lembut. "SSSSTTT." Bisiknya. "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Nak, kebahagiaanmu adalah pembelaan terbaik untuk ayah." Malam itu, Bapak Wijoyo sendiri yang mengantar Pak Budi menuju meja utama. Meja kehormatan yang tadinya ia siapkan untuk para pejabat. Dengan disaksikan semua orang, ia menarik kursi utama dan mempersilakan Pak Budi untuk duduk. Saat Pak Budi duduk di kursi itu, dengan batiknya yang lusuh dan pecinya yang kusam, semua orang di ruangan itu sadar bahwa mereka sedang menyaksikan seorang raja sejati yang akhirnya menduduki singgasananya. Mahkotanya bukanlah terbuat dari emas dan permata, melainkan terbuat dari pengorbanan, kesabaran, dan cinta seorang ayah yang tak terbatas. Tamat. Itulah akhir dari cerita kita malam ini. Sebuah kisah yang mengajarkan kita sebuah hikmah yang sangat dalam. Bahwa kekayaan sejati tidak pernah bisa diukur dari apa yang menempel di badan,
Atau semegah apa rumah yang kita tinggali. Kekayaan sejati terletak di dalam hati yang lapang, jiwa yang pemaaf, dan martabat yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Jangan pernah memandang rendah seseorang hanya karena penampilannya yang sederhana, karena kita tidak pernah tahu setinggi apa gunung pengorbanan yang telah ia daki dalam hidupnya. Hormatilah setiap orang, terutama orang tua kita, karena cinta mereka adalah harta karun yang paling berharga. Jika teman-teman menyukai cerita ini dan merasa terinspirasi, jangan lupa untuk menunjukkan dukungan kalian dengan menekan tombol like. Tuliskan juga di kolom komentar, pelajaran apa yang paling berharga yang bisa kalian ambil dari kisah Pak Budi ini. Dan tentunya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.